Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, pertemuan pertama seharusnya minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin kita sudah pergunakan untuk kegiatan sosialisasi ya kan. Nah, sosialisasi cara belajar menggunakan SIMDIK, lalu menggunakan tata tertib juga ya. Nah, oleh karena itu anak-anak untuk semester 2 ini Bapak berharap kalian lebih disiplin. Kenapa kok harus disiplin? Karena itu semua untuk kepentingan kalian ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum belajar Bapak mengingatkan ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya ditenangkan hatinya, dilapangkan pikirannya ya, ditingkatkan kecerdasan sehingga materi yang kita sampaikan atau yang Bapak buat di video ini dapat kalian terima dengan baik. Oke anak-anak, kita lanjut saja materi kita kali ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, materi kita kali ini itu, tapi Bapak selalu ingatkan jaga kesehatan ya, karena di Cilegon ini juga masih zona oranye kalau nggak salah ya, zona oranye menuju merah. Oleh karena itu hati-hati. Harapan Bapak tidak menuju ke merah, malah turun ke kuning lalu ke hijau gitu, sehingga kita bisa tatap muka. Ya anak-anak, harapan Bapak kita segera tatap muka supaya kalian juga dapat belajar dengan mudah. Oke, kita lanjut saja berikutnya ke materi ya. Materi kita. Oke, materi kita kali ini tentang masa perubahan ya. Nah ini materi kita kali ini di bab 4 perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Jadi ini peta konsepnya, ini ada di buku BOS, silahkan dibuka di halaman 193 di buku penunjang yang kalian punya di halaman 208. Kurang lebihnya sama, sudah Bapak buatkan kesimpulannya supaya lebih mudah. Nah, jadi anak-anak perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui bahwa negara Indonesia itu belum pernah dijajah. Ingat ya, belum pernah dijajah oleh bangsa manapun untuk negara Indonesia. Yang dijajah itu adalah bangsa Indonesia. Ya. Ingat, yang dijajah itu bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu penjajah masuk ke Indonesia, negara Indonesia ini belum ada. Indonesia pada waktu itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan, ya kan? Kalian harus ingat itu. Dulu negara kita ini kerajaan-kerajaan, ya. Kerajaan Hindu tertua itu ada di wilayah kita, di Banten sini, yaitu Salakantara, itu ya, itu abad ketiga. Nah itu ya. Lalu berkembang terus kerajaan Hindu Buddha itu yang terbesar sampailah pada kerajaan Majapahit, lalu rontok masuknya kerajaan-kerajaan Islam. Nah pada waktu kerajaan-kerajaan Islam itulah gitu ya, penjajah itu masuk ke Indonesia. Nah jadi yang dijajah adalah bangsa Indonesia ya. Oke, kita akan bahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ya ke Indonesia. Nah, materi kita kali ini yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang dan tujuan hanya dua ya. Latar belakang mereka datang ke Indonesia, tujuannya mau apa sih gitu loh. Serta kedatangan bangsa Barat ini terhadap penyebaran COVID-19. Nah ini pasti ada hubungannya dengan penyebaran COVID ya, yang sekarang gitu ya. Oke, itu ya submateri kita. Tujuannya peserta didik kalian dapat mendeskripsikan, dapat menggambarkan ya, terus dapat menganalisis ya, dapat mengevaluasi dan mencari solusi ya, tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat
dan bangsa Eropa ini ke Indonesia. Lalu penyebaran COVID-19 ini juga, ini kan dibawa oleh bangsa luar barat, bangsa Cina atau bangsa Asia ya. Pokoknya jelas dari luar negeri datang ke Indonesia itu COVID itu, gitu ya. Dengan kerjasama dan tanggung jawab, ya kalian boleh kerjasama dengan kakak kalian di rumah, dengan orang tua kalian, gitu ya, dengan teman kalian, gitu ya. Nah, gitu. Serta menyajikan hasil telaah. Jadi hasil kerja kalian itu harus disajikan, ya. Dan itu tentunya harus ada percaya diri dan santun atau sopan, ya. Ingat, kalau kalian tidak sopan, kalian kena poin nanti, ya. Nah, itu tujuan pendidikan kita. Penilaian akan kita lakukan kali ini itu meliputi 3, yaitu penilaian sikap. Nah, ini penilaian sikap itu diambil dari kreativitas kalian, keaktifan kalian, ya. Keaktifan kalian ini akan kelihatan dari mana sih Pak, kok aktif apa enggak. Nah, kecepatan kalian dalam mengirim tugas, nah itu kelihatan nanti di situ aktif atau enggak. Bapak juga bisa melihat kalian malas apa enggak itu dari tulisan kalian, rapih apa enggak, hasilnya banyak apa sedikit, isinya berbobot atau tidak. Nah, ini kelihatan dari sini kalian mengamati video ini sungguh-sungguh atau enggak. Terus kegiatan pembelajaran online ini gitu ya, dan disiplin waktu. Nah, ya karena kita sudah pakai SIM dikti, ini harus hati-hati kalau kalian terlambat kalian nggak bisa nanti ya. Oke. Lalu penilaian pengetahuan. Nah, nanti kalau ada tugas, tentunya penugasan. Jadi untuk menilai pengetahuan, keterampilannya ini nanti dari pekerja produk-produk yang sifatnya online saja. Tapi belum tentu ini juga akan kita Bapak berikan. Soalnya nanti kalau Bapak tugaskan dalam bentuk yang ini berat nanti kalian ya. Jadi hanya 2 saja. Tapi mudah-mudahan kalian sungguh-sungguh ya. Baik, berikutnya yaitu kita mulai saja. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, keunggulan lokasi Indonesia ini berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, komunikasi masyarakat di Indonesia. Itu loh, ya. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia ini menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa asing yang datang ke Indonesia, bukan hanya bangsa Asia maksud Bapak ya, tapi bangsa-bangsa Barat, ya, bangsa-bangsa Eropa itu yang jaraknya jauh dari Indonesia tertarik dengan mereka untuk datang ke negara Indonesia. Kenapa? Karena satu, negara Indonesia ini iklimnya tropis, mereka tidak, ya kan? Tropis itu dia mempunyai 2 musim, ya kan? Musim panas dan musim hujan, ya kan? Sementara di sana ada 4 musim, ada musim gugur, ada musim dingin, aduh, kacau. Nah, sehingga tingkat kesuburan, tingkat apa ya? Kesuburan kondisi alam pasti berbeda. Lalu Indonesia dikelilingi oleh gunung berapi. Ini menyebabkan tanah di Indonesia menjadi sangat subur, ya. Karena di wilayah Indonesia dikelilingi oleh gunung berapi, gitu ya, banyak. Terus hutannya pun berbeda. Kita mau hutannya hutan tropis karena iklimnya iklim tropis. Nah, itu yang menjadi daya tarik mereka datang ke Indonesia, ya, kondisi alamnya. Pokoknya Indonesia ini seperti surga kalau kita gambarkan. Apa yang tidak ada di surga itu? Apa yang ada di surga yang tidak ada di Indonesia? Ada semuanya. Sungai-sungai yang alirnya bening, dingin, sejuk gitu ya. Indonesia punya gitu kan. Hutannya hijau gitu ya. Lalu tumbuh-tumbuhan, bunga-bunganya beraneka ragam, flora dan fauna, tentunya waktu kalian kelas 7 kan. Lalu kekayaan alamnya Indonesia berupa tambangnya, luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bersyukur hidup di negara Indonesia. Jangan kita malah kepengen keluar negeri, melihat keindahan luar negeri, itu salah.
Kenapa kita jauh-jauh ke luar negeri? Indonesia ini sangat luar biasa. Coba kekayaan laut Indonesia yang sangat luas gitu kan, ikan-ikannya gitu ya, dan sebagainya. Lalu keramah tamahan penduduk Indonesia yang karena terdiri atas banyak suku. Wah, pokoknya itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa luar ingin datang ke Indonesia. Awalnya menikmati, lama-lama ingin menguasai. Nah, kedatangan bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Kalau zaman dulu karena rempah-rempahnya, emasnya, kekayaan Indonesia ini ingin dikuasai, maka mereka melakukan penjajahan. Masyarakat mengalami penderitaan yang luar biasa. Zaman sekarang sama, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia menyebabkan datangnya penyakit yang disebut wabah COVID-19, ya kan? Akhirnya kita tertular. Yang awalnya tahun 2020 awal, yaitu bulan Januari, itu Cina di Wuhan itu kan yang pertama kali, lalu menyebarlah ke negara-negara sedunia. Dunia kena ini ya, termasuk Indonesia. Akhirnya apa? Ekonomi Indonesia kalang kabut, kacau, semua sistem bro, jadi kacau. Kita jadi tidak bisa belajar tatap muka, kita tidak bisa wisata, ya kan? Nah, ini akibat kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Oke, anak-anak ya. Oke. Nah, kita lihat latar belakang apa sih kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Wah, ini pertanyaan pertama pasti ini. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Nih, yang pertama, rempah-rempah. Gitu ya. Tapi kalian selalu nggak anggap sebelah mata ini rempah-rempah ini ya. Nah, padahal rempah-rempah inilah yang menjadi rebutan bangsa-bangsa Barat, bangsa Eropa datang ke Indonesia. Ini ada buah pala ya, ini juga buah pala nih ya. Ini bentuknya seperti ini buah pala. Nih, kayu manis ya kan, cengkeh ya kan. Tuh, ini kemiri, ya. Ada kelapa, lalu ini ada keluak ya kan. Ini bunga lawang, ini kayu secang. Luar biasa. Ini bermanfaat untuk kesehatan, juga untuk bumbu-bumbu dapur. Bangsa asing kekurangan. Kenapa? Di luar negeri mungkin ada, cuma jumlahnya nggak sebanyak di Indonesia gitu. Makanya mereka datang ke Indonesia ini. Selain itu kekayaan alam lainnya ada emas, itu berupa tambang ya kan, minyak, perak, dan sebagainya, banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan bangsa luar atau negara-negara luar, sumber daya alam Indonesia ini lebih berpotensi, begitu, lebih kaya. Makanya mereka datang ke Indonesia. Nah, lalu mengapa bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, ini kenapa sih ya? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Tadi di awal Bapak ceritakan ya. Lokasi inilah mempengaruhi keadaan iklim, keadaan tanahnya. Indonesia dan Eropa itu berbeda. Gitu loh. Makanya dia senang di Indonesia. Indonesia udaranya enak gitu ya. Terus juga kalau panas nggak panas banget, kalau dingin nggak dingin banget. Sementara di Eropa ada salju, ada apa, aduh repot di sana ya. Makanya bersyukur kita hidup di Indonesia. Jangan kita rusak ya. Hal inilah yang mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh itu juga berbeda, gitu loh. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang sangat subur, gitu ya. Ini ada di Al-Quran, di kitab-kitab suci yang lain pun ada. Oleh karena itu, jangan melakukan kerusakan, ya.
Itu. Oke, berikutnya keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Nah, ini memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh di Indonesia dan dapat berkembang dengan baik. Ini sudah kalian pelajari di kelas 7 tentang flora dan fauna. Nih, tanaman kebutuhan sehari-hari dapat tumbuh di setiap waktu, ya kan? Karena di sana nggak ada musim, di Indonesia nggak ada musim gugur, eh? Musimnya hujan dan kemarau. Makanya tumbuh-tumbuhan hidup sehat dan baik di Indonesia. Berikutnya hal ini berbeda. Di Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Aduh, ini musim yang gak enak nih. Pokoknya tetap enak di Indonesia, ya. Nah, itu yang membedakan. Oke, berdasarkan kenyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah karena apa? Kondisi alam mereka yang sangat dingin. Nah, coba kalau dingin bikin wedang jahe, enak loh. Nah, atau ditambah wedang secang, sangat nikmat. Dia sehat badannya, anget gitu kan. Nah, makanya kalian jangan ikut-ikutan. Di Eropa, di sana ada minum-minuman keras gitu ya, yang mengandung alkohol. Bukan minuman keras itu es batu, bukan. Minuman keras itu yang memabukkan. Karena pada kandungan alkohol. Mereka kenapa kok minum yang berkandungan alkohol? Karena di sana cuacanya dingin, gitu loh. Gitu ya. Kamu jangan ikut-ikutan. Indonesia cuacanya baik, semuanya baik. Ikut-ikutan minum yang beralkohol, mabok, ya kan? Orang-orang Eropa, orang Barat beda. Lagi pula minuman model kayak begitu itu merusak ke badan. Alkohol itu bahan kimia, dimasukkan ke badan akan bayang. Oke, sekali dua kali nggak langsung gitu kan, tapi nanti kesananya akan berdampak dan pasti berdampak. Namanya minuman nggak sehat itu pasti berdampak. Kan lebih baik kayak Indonesia, bisa minum pakai wedang jahe, masuk angin sembuh, ya kan? Atau secang gitu kan, anget di badan jadi sehat. Seperti sekarang musim hujan, nah itu pakai rempah-rempah ini sangat bagus. Nah, rempah-rempah ini juga dapat mengawetkan makanan, contohnya ikan asin. Nah, ikan asin ini kan ikan yang diawetkan menggunakan garam, ya. Nah, kenapa Indonesia kaya garam? Lautnya banyak gitu kan. Nah, untuk bumbu-bumbu masakan, untuk obat-obatan. Obat-obatan ini tentunya yang anak-anak pramuka, yang anak-anak adiwiyata, ini pernah belajar ini obat-obatan yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Seperti misalnya daun merdeka itu untuk obat luka, ya kan? Terus daun kipoyot itu untuk obat mata, ya kan? Kumis kucing untuk apa namanya, kandung kemih atau yang susah kencing, nantinya kencing batu itu, nah itu pakai daun mangkokan dan sebagainya. Itu rempah-rempah semuanya gitu ya. Seperti tadi wedang jahe itu untuk meningkatkan imun, menghangatkan tubuh, ya kan, antioksidan. Nah, ini makanya banyak di Indonesia ini, makanya sangat kaya Indonesia dengan yang seperti itu. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat ingin menguasai gitu loh. Pertamanya beli, lama-lama ingin dikuasai. Nah, yang berikutnya tujuannya ini, itu tadi motivasi kenapa mereka ingin datang. Nah, ini motivasinya ini, gold, gospel, glory atau 3G. Ya, merupakan motivasi bangsa Barat datang melakukan perjalanan samudra, udah jaraknya jauh itu, mereka datang ya tetap. Nah, terkenal dengan sebutan 3G karena apa? Karena awalnya hurufnya G semua, gold ini emas, gitu ya. Nah, kenapa kok emas? Identik dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia tadi itu Bapak sampaikan, gitu ya. Bahkan tambang emas terbesar Indonesia yang ada di Irian, ya, itu
Sampai sekarang PT Freeport itu kan masih menjadi kendala dengan Amerika itu. Mereka nggak mau melepas. Gitu ya. Sekarang bagus ini sudah berapa tahun dari masa penjajahan itu sampai zaman Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi inilah yang bisa mengambil 50% saham PT Freeport kembali ke Indonesia. Alhamdulillah gitu ya. Kita bisa menikmati untuk pembangunan. Oke. Itu tadi anak-anak ya. Oh iya, belum kita lanjutkan. Bentar. Kita lanjutkan lagi. Ini belum selesai kok. Nah, berikutnya glory. Glory itu bermakna kejayaan, kejayaan bangsa. Jadi mereka mencari kejayaan, gitu ya, mencari kejayaan. Mereka menjajah negara-negara itu sebagai kejayaan negaranya. Lalu berikutnya gospel. Gospel ini keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan agama, gitu ya. Agama yang dia bawa itu agama Nasrani. Jadi untuk para pemeluk agama Nasrani, Kristen, Protestan atau Katolik, itu pembawanya adalah bangsa Barat datang ke Indonesia, gitu. Mereka menyebarkan agama Nasrani atau Kristen, gitu loh. Nah, agama Hindu itu dibawa oleh pedagang-pedagang pertama kali masuk ke Indonesia abad ketiga itu sudah mulai masuk ya. Kerajaan Salakanagara itu bercorakkan Hindu Buddha, gitu. Lalu Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Mesir gitu ya, dari Arab. Itu tujuannya sambil berdagang juga menyebarkan agama Islam. Lalu berdirilah kerajaan-kerajaan Islam gitu. Lah, Kristen atau Nasrani ini dibawa oleh orang-orang bangsa Barat dan Eropa yang datang ke Indonesia, yang awalnya adalah itu tadi dengan motivasi 3G, mencari kekayaan atau gospel, mencari kejayaan, lalu glory sambil menyebarkan agama Kristen atau Nasrani. Nah, itu anak-anak yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, gitu ya. Oke, Bapak sampaikan pertanyaan. Pertanyaan nomor satu tadi sama-sama kita tahu. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 3G. Ya, apa yang dimaksud dengan 3G? Gold, gospel, dan glory. Apa itu yang dimaksud? Nomor 2. Kenapa sih bangsa Barat datang ke Indonesia? Mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Nomor 3. Apa dampak atau kerugian yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada zaman dahulu dan zaman sekarang? 3 itu ya. Nomor 4. Bagaimana pendapat kalian untuk mengatasi COVID-19 yang dibawa oleh bangsa asing ke Indonesia? Oke, 4 pertanyaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.